Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, channel terkece terkeren di Indonesia. Pokoknya kali ini saya akan kali ini guys, ini aku akan menjelaskan tentang tugas materi komunikasi psikologi komunikasi dakwah. Oke guys, tunggu aja kali ini ya. Langsung masuk materi pertama. Kemudian kita memasuki materi yang pertama, yaitu adalah sensasi. Sensasi itu adalah penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Bisa dimaksud dengan sensasi adalah tahap awal penerimaan informasi dari lingkungan luar. Dalam proses penerimaan pengolahan informasi komunikasi intrapersonal, di mana alat indera adalah faktor yang menentukan. Kemudian di dalam sensasi itu terdapat jenis-jenis sensasi, yaitu indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, yang ketiga indera peraba, yang keempat indera penciuman, yang kelima indera pengecap. Saya berikan contohnya, misalnya indera peraba. Kita merasakan, kalau kita meraba itu ada meraba benda seperti misalkan peci ini ya kita raba. Sensasi ini itu ada sensasinya lur ya lur. Kali ini sensasi ketika kita meraba peci ini, kita merasakan kasar, halus, atau bagaimana, itu akan sangat terasa sekali. Kalau pecinya teksturnya halus itu akan terasa halus, kalau kasar itu akan terasa kasar ya lur. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persepsi. Persepsi adalah proses yang didahului oleh alat penginderaan, yaitu stimulus yang diterima melalui alat reseptor, yaitu indera. Kemudian alat indera menghubungkan individu dengan dunia luarnya, seperti itu ya. Kemudian terdapat materi yang selanjutnya adalah memori. Memori itu adalah fungsi yang melibatkan proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman. Jadi seluruh pengalaman masa lalu itu ada diproses kembali itu seperti kita mengingat-ingat. Nah, itu dikumpulkan sebagai informasi itu lur. Jadi dikumpulkan sebagai fungsi pengalaman atau informasi. Nonton itu lur, melibatkan yang dialami oleh perekamnya. Contohnya saya ketika dulu, contohnya gini lur. Suatu ketika dulu itu saya pernah pergi ke Jakarta. Nah, ngoten niku lur. Nah, di Jakarta itu dapat pengalaman menarik. Contohnya itu saya itu dulu pernah itu lur hilang di kereta itu lur. Jadi pas di kereta itu hilang. Nah, saya tuh nangis. Nangis tuh saya ditemu sama Pak saya ditemu sama Pak Satpam itu lur. Jadi ketika saya hilang, itu ada Pak Satpam menemukan saya. Dek, ngapain dek? Nah, saya itu ditanyain begitu toh. Itu saya malah nangis. Nah, terus langsung Pak Satpam itu ngomong, nyari siapa dek? Saya nyari orang tua saya ketinggalan Pak. Terus langsung dihalu-halu. Seperti itu pengalaman kan, itu contoh memori. Jadi saya masih ingat kejadian yang pernah saya alami ketika dulu. Nah, nonton ini lur. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi kelompok, yaitu adalah berlangsung antara beberapa orang atau kelompok kecil yang di dalamnya terdapat rapat, pertemuan, atau konferensi dan sebagainya. Itu menurut Anwar Arifin. Oke. Jadi kalau komunikasi kelompok itu misalnya kita sedang rapat dalam
suatu perkumpulan itu. Jadi perkumpulan orang-orang melakukan diskusi atau melakukan pengesahan suatu hal. Nah, itu rapat. Nah, itu bisa disebut dengan komunikasi kelompok. Jadi antar orang itu dalam suatu ruang lingkup itu melakukan komunikasi atau hubungan timbal balik. Nah, oke Lur, kita kembali lagi ya. Kali ini kita membahas teori komunikator monologika, yaitu adalah tentang seni berbicara secara monolog. Nah, yaitu satu orang berbicara kepada orang lain atau sekelompok orang. Nah, contohnya misalnya gini, satu orang berbicara dengan orang lain atau sekelompok orang itu begini Lur. Jadi ketika kita itu sedang melakukan pidato atau ceramah, contohnya seperti ini. Ketika kita, nah ini kan dalam acara dalam rangka Ramadan, jadi ini spesial bulan Ramadan. Nah itu kita bisa ini Lur, mempraktekkan teori ini, yaitu ketika kita itu melakukan ceramah di masjid, memberikan materi atau memberikan sebuah ilmu kepada masyarakat. Nah itu bisa disebut dengan teori komunikator monologika. Karena apa? Dalam teori komunikator monologika itu hanya satu orang yang berbicara, kemudian yang lain mendengarkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah propaganda komunikasi, yaitu adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau kelakuan masyarakat kelompok orang. Nah, jadi dalam teori ini kita ini Lur, kita itu dirancang untuk mempengaruhi orang lain seperti pendengar atau yang melihat untuk menyampaikan pesan-pesan yang benar. Jadi contohnya seperti ini, kita misalnya ini Lur, ketika kita melakukan mengajak seorang, mengajak itu mempengaruhi. Nah, jadi misalnya kita akan melakukan kerja bakti, kita itu mempengaruhi atau mengajak orang itu agar mau ikut dalam atau berpartisipasi untuk mengikuti kerja bakti ya. Jadi seperti itu Lur. Mungkin dalam penyampaian ini banyak salah kata, banyak hal yang tidak berkenan di hati para pemirsa semuanya. Jadi apabila saya mengetahui karena banyak kekurangan dari saya, apabila banyak salah dan khilaf, saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, oke?